إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fi din, azakumullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku adalah masalah harta. Berkaitan dengan masalah ini yang juga saya ingatkan kepada para penuntut ilmu. Perhatikan, yang saya ingatkan di sini para penuntut ilmu dan para ustadz. Para penuntut ilmu, para ustadz, Allah sudah muliakan dia dengan ilmu. Yang kewajiban dia menyampaikan ilmu kepada manusia ini agar mereka paham tentang agama. Bukan sekarang beralih dengan minta sumbangan. Antum sudah diangkat oleh Allah ini, derajatnya tinggi orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Diangkat orang berilmu dan terkalian orang berilmu, diangkat orang beriman dan terkalian orang berilmu, berapa derajat diangkat? Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, diangkat. Nah, sekarang udah sibuk dengan donasi, sumbangan, rekening, segala macam, semuanya. Ini udah tidak baik nih. Fenomena yang ada sebenarnya tidak baik. Ini berkaitan dengan uang. Sampai sudah lama, sekian lama ngaji, sekarang sibuk dengan nasi bungkus. Allahul musta'an. Kok sibuk dengan nasi bungkus? Antum, tugas antum sebagai pelajar, sebagai ustadz, bagaimana menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik kepada tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada sunnah, dari kegelapan orang berbuat dosa dan maksiat agar mereka taubat kepada Allah. Bukan soal lapar, hatta orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus. Orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus, bisa. Sekarang sibuk dengan nasi bungkus, sibuk donasi. Mesti antum sebagai orang berilmu, tugas antum bagaimana menyampaikan ilmu tauhid agar mereka memahami tentang agama. Ini yang mulia. Bukan dengan uang. Sekarang uang ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini ada fitnah. Fitnah umatku masalah harta. Ini sudah saya bahas. Sekarang larinya kepada uang semuanya. Dan ini banyak yang tidak amanah. Bukan satu pelajar yang tidak amanah. Bukan satu ustadz yang tidak amanah. Banyak. Ketika antum sebarkan di medsos itu, bisa nggak orang mengganti nomor rekening itu? Bisa nggak? Bisa. Ganti. Udah banyak nomor rekening yang diganti. Sama itu judulnya, sama, sumbangan. Setelah itu apa? Diganti nomor rekeningnya. Sama itu. Segala macamnya sama semuanya. Tapi rekening diganti. Masuk ke rekening mereka. Nggak tahu kita. Dan ini banyak sekali udah terjadi seperti ini. Mesti nggak seperti itu. Ini bukan sedikit. Dan saya sudah berkali-kali ingatkan seperti ini. Ini kejadian. Ada bahkan yang keluar negeri. Bukan sedikit, itu kan miliaran. Itu bisa hilang ratusan juta, bisa hilang itu. Kemana uang itu? Ini kan gak amanah, khianat ini. Dan ini banyak yang khianat. Ini pengalaman bukan di medsos ini. Di lapangan, lihat. Kenyataan seperti itu. Di medsosnya di ruangan, tapi kalau di lapangan kelihatan tuh. Orang-orang yang kelihatan tuh, orang-orang yang nipu itu, yang khianat. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini bukan hanya orang awam, bukan ustadz, bahkan pejabat juga ada yang seperti itu. Tidak sampai itu sumbangan itu kepada orang-orang yang berhak. Mereka butuh uang itu. Kalau itu antum nggak jalankan, nggak sampaikan kepada orangnya, itu jadi api neraka buat antum. Jangan tambah beban. Kita udah banyak beban ini. Itu banyak yang belum kita laksanakan dari ibadah kepada Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-nar aula bi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih patut. Jadi daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih patut. Ini untuk semua ini juga hati-hati. Antum sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai pengurus masjid, yayasan, apalagi yang lain. Antum kerja di kantor, uang itu antum lihat. Kalau bukan uang antum jangan diambil. Antum ambil bukan hak antum, neraka yang lebih patut. Daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka. Dan Nabi sudah menyebutkan akan datang zamannya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin." Rawahul Bukhari. Nanti akan datang sezaman orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dia enggak peduli. Diambil aja harta itu. Di kenyataan sekarang ini semua diambil, yang halal haram dimakan juga oleh dia. Enggak boleh dalam Islam. Antum akan dituntut di hari kiamat ini. Dari mana harta itu? Maka saya bilang enggak semuanya orang mendirikan posko. Bahkan juga orang mendirikan posko bukan lagi untuk ikhlas karena Allah, pencitraan. Ambil gambar, foto, nasi bungkus, kasih foto. Ini bukan cara Islam yang seperti ini nih. Masa seperti itu sekarang ini kita? Dulu orang-orang dulu ketika dia berbuat kebaikan enggak ada yang tahu. Sampai Nabi menyebutkan tentang 7 golongan di hari kiamat yang dilindungi oleh Allah. Dia bersedekah hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kiri enggak tahu yang diinfakkan tangan kanan, sembunyi. Sekarang enggak. Ngasih nasi bungkus difoto. Ngasih ini difoto. Antum mau cari redonya Allah, apa redonya manusia? Sekarang semua seperti itu. Dan ini tidak baik. Fenomena tidak baik seperti ini. Jadi antum jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu belajar. Biar berapa orang yang tugas. Orang umum juga bisa kalau soal bantuan, bawa sumbangan, nggak perlu antum sebagai talibul ilm, sebagai ustadz. Nanti kalau sudah ada tempatnya, di pengungsian ada tempat aman, ada musola, ada masjid dibangun, antum datang kasih nasihat, mulia antum. Bagaimana mereka kembali kepada Allah? Bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, kembali kepada Allah. Antum dapat pahala yang besar. Sebagaimana kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah menunjuki dalam perantaraanmu satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Bukan sekadar disibukkan dengan sumbangan. Hampir setiap hari sumbangan. Antum lihat dong bagaimana Nabi SAW. Antum lihat Rasulullah SAW. Kehidupan mereka, Nabi dan para sahabatnya, dalam keadaan senang hidupnya atau susah? Susah. Fisiknya susah, tapi hatinya mereka senang. Orang yang paling bahagia di muka bumi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, paling bahagia hidupnya. Meskipun fisiknya miskin, tapi Nabi nggak pernah minta pada orang. Ada sekali terjadi orang-orang yang datang dari Mudar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, disebutkan dari Mudar, datang dengan pakaian yang compang-camping, kelaparan. Nabi sedih melihat orang-orang yang datang ini. Kemudian melihat demikian ada sahabat yang membawa ada makanan, ada pakaian, karena kasihan. Dan itu terjadi cuma sekali. Sekali. Itu untuk orang yang datang. Sekarang saya mau tanya kepada antum, di Masjid Nabawi ada nggak orang miskin? Ada. Ada orang miskin. Antum pernah dengar Ashabus Suffah? Ashabus Suffah nggak punya apa-apa. Pernah nggak Nabi, ayo sumbangan Ashabus Suffah kelaparan? Nggak ada. Ada nggak? Dan antum sudah saya sampaikan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Ibnu Abbas dan yang lain. Ada 4 sahabat meriwayatkan. Ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya tergadai sama siapa? Sama Yahudi. Antum perhatikan di sini. Baju besi Nabi tergadai orang Yahudi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bangun rumah mewah. Untuk apa? Untuk makan. Lapar.
Nabi. 9 istri, nggak punya apa-apa. 9 istri nggak punya apa-apa di rumah itu. Nabi gadaikan baju besinya untuk bisa makan. Nabi nggak minta pada sahabatnya, tidak. Kenapa Nabi nggak gadaikan kepada orang Islam? Nabi takut kalau digadaikan nanti mereka katakan, ya kalau buat engkau Rasulullah nggak ini saya kasih. Nggak mau Rasul dikasih. Tidak mau. Mulia, merasa cukup dengan apa yang ada. Sekarang enggak, senang orang dikasih. Senang minta-minta pada orang. Senang minta-minta. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, harga diri. Dimuliakan Allah. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia, maka Allah akan cukupi kita. Pasti Allah akan cukupi kita. Dan Nabi bersabda demikian SAW. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Nabi juga bersabda SAW. Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Itu Islam. Islam gak pernah ngajarkan untuk minta-minta. Islam gak pernah ngajarkan untuk donasi-donasi seperti sekarang ini. Enggak. Antum lihat Rasulullah SAW meninggal dunia, baju besinya tergadai. Untuk apa? Untuk makan. Sekarang orang pinjam buat apa? Buat beli motor, mobil, bangun rumah. Untuk kemewahan. Ini untuk makan dengan 9 istri. Antum perhatikan itu. Begitulah kehidupan para sahabat. Tapi mereka bahagia hidupnya. Karena mereka menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Umar ketika melihat Nabi SAW di rumahnya Nabi. Kecil rumahnya. Umar ketika melihat Nabi SAW dengan bekas tikar dan segala macam. Nangis Umar. Radhiyallahu an. Nangis. Ya Rasulullah, Persia, Romawi. Ini Rasulullah ini pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Rasulullah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah SAW. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Melihat begitu, ya Rasulullah, Persia, Romawi, begitu megah bangunan mereka, istana mereka. Engkau seperti ini. Nabi hanya senyum pada Umar. Umar nangis, Nabi tersenyum. Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak senang bagi mereka semua dunia, bagi kita akhirat? Yang dicari oleh Rasulullah dan sahabatnya akhirat, bukan dunia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Enggak seperti sekarang, sebentar minta-minta, sebentar minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Minta-minta kepada manusia itu jelek. Merusak tauhid dia kepada Allah. Merusak akhlak dia. Merusak izzahnya dia, kehormatannya dia. Rusak sudah dengan minta-minta kepada manusia itu. Enggak ada harganya dia. Enggak boleh. Antum sebagai orang beriman, tawakal kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Allah merintahkan kita minta hanya kepada Allah. Was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta para Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Jangan pada manusia, jangan. Manusia punya uang 1 miliar, 1 triliun. Kecil kenapa? Dia dibandingkan dengan hartanya Allah, kekuasaannya Allah. Allah enggak akan habis. Antum minta kepada Allah, kau minta pada manusia. Manusia ini miskin, fuqara. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Jangan minta-minta pada manusia, jangan. Allah yang menciptakan kita, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita, pasti gitu. Antum lihat dong pada orang-orang awam, enggak minta-minta, dikasih rezeki sama Allah. Lebih susah, lebih miskin dikasih. Kok kenapa kita yang ngaji enggak yakin dengan itu? Kenapa antum sebagai dai, sebagai ustadz enggak yakin minta-minta pada manusia? Gak boleh dalam Islam. Ini perhatikan ini. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau memang saudara kita yang perlu kita bantu, kita bantu. Tapi gak perlu ditunjukkan pada orang lain. Gak perlu seperti sekarang orang-orang awam ini. Karena ingin mencari pencitraan, ingin dapat dana lagi, foto. Semua foto. Orang yang lagi susah juga gak mau difoto dia. Gak mau. Kok saya lagi susah diambil gambar saya? Kan lagi kondisi musibah. Sekarang kita lebih asik dengan yang seperti itu sekarang ini. Mestinya kita kembali kepada Allah. Sibuk dengan Quran, sibuk dengan sunnah, sibuk dengan ilmu, sibuk memberikan hidayah kepada manusia. Itulah tugas kita sebagai dai. Itu kewajiban kita yang kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang itu. Jangan kita bebankan diri kita dengan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Ini kewajiban pemerintah dan orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang kena bencana. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.